rutin kontrol minimal 1 tahun sekali untuk memeriksakan kondisi kesehatan matanya. Halo Ayah Bunda, bagaimana nih kabar putra-putrinya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oh iya, pernah tidak Ayah Bunda melihat putra-putrinya kurang fokus saat belajar? Kira-kira kenapa ya Ayah Bunda? Jangan-jangan terkena rabun jauh nih. Gimana kalau kita bahas aja di HiDoc edisi kali ini? Mumpung yang bertanya pada tema kali ini cukup banyak, kita jawab pertanyaan satu persatu bersama saya, Dr. Alba. Pertama ya, ini ada satu pertanyaan. Hai dok, kenapa anak-anak sekarang banyak yang rentan rabun jauh? Oke, sekarang itu memang kecenderungannya banyak anak-anak yang menjadi rabun jauh karena sebenarnya gaya hidup atau lifestyle-nya. Lifestyle ini apalagi sekarang di habis era pandemi kemarin, gadget itu jadi lebih familiar pada anak-anak dan sudah diketahui penyebab utama pada kejadian rabun jauh tadi adalah jika aktivitas melihat dekat itu berlebihan. Nah, ini dihubungkan dengan gadget tadi. Kenapa sekarang jadi banyak rentan? Ya kebetulan memang aktivitas gadgetingnya itu lebih banyak daripada biasanya sehingga anak-anak lebih prone to jadi myopia atau rabun jauh karena kondisi tersebut. Ada pertanyaan yang selanjutnya. Hai dok, bagaimana cara orang tua biar bisa mengenali jika anaknya mengalami rabun jauh? Oke, ada beberapa tanda dan gejala yang ayah bunda bisa perhatikan pada anak-anak jika mengalami kemungkinan kelainan rabun jauh adalah yang pertama, jika dia melihat jauh itu mengeluhkan tidak jelas atau nanti dia harus sangat melihatnya dekat sekali. Melihat membaca tulisan sangat dekat, kalaupun dia melihat jauhnya jelas dengan cara menyipitkan dari kedua matanya. Jadi seperti menyempitkan gitu ya untuk bisa melihat lebih jelas. Kadang-kadang juga disertai dengan posisi kepala yang tidak lurus. Kadang-kadang kepala yang mesti miring, badannya mesti miring, sambil memposisikan bola matanya ke arah tertentu dan menyelipitkan matanya. Itu juga merupakan salah satu tanda bahwa anak dari ayah bunda mengalami rabun jauh. Pertanyaan yang ketiga. Hai dok, bagaimana melakukan pencegahan agar anak tidak rabun jauh atau jika sudah terjadi rabun jauhnya itu tidak meningkat? Oke, yang pertama adalah menghindari faktor resikonya. Kalau untuk menjadi mata minus faktor resikonya aktivitas melihat dekat tadi, dihindari aktivitas melihat dekatnya. Dihindarinya dalam artian bukan tidak boleh kemudian membaca, belajar gitu ya. Jadi dibatasi waktunya. Jika aktivitas melihat dekat itu diidentikan dengan dia lagi membaca untuk belajar, istirahatnya jangan kemudian untuk main gadget gitu. Jadi istirahatnya ya istirahat kalau bisa main di luar, di outdoor, karena salah satu faktor protektifnya atau faktor pelindung dari kejadian rabun jauh itu adalah jika aktivitas melihat dekatnya diperbanyak. Nah, aktivitas melihat dekatnya diperbanyak dengan cara main di luar aja. Main olahraga yang banyak gitu ya. Jadi kecenderungan untuk melihat gadgetnya dikurangi, dia lebih banyak melihat jauh dengan aktivitas outdoor tadi, olahraga atau apapun boleh dilakukan. Kalaupun sudah ternyata anak ayah bunda divonis harus menggunakan kacamata karena mengalami rabun jauh, yang harus dilakukan adalah yang pertama, ikuti anjuran dokter, karena yang dilakukan untuk mengkoreksi rabun jauh tadi adalah dengan alat bantu penglihatan. Alat bantu penglihatan yang paling gampang dipakai adalah kacamata. Dan penggunaan kacamata ini mutlak untuk mencegah perburukan, agar artinya umpamanya matanya minus, tidak nambah tebal minusnya atau tidak nambah besar minusnya dengan cara penggunaan yang teratur. Artinya bukan kemudian dilepas pasang. Mayoritas aktivitas dalam sehari-hari anak ayah bunda menggunakan kacamata, dan kemudian rutin kontrol minimal 1 tahun sekali untuk memeriksakan kondisi kesehatan matanya. Artinya jika ada perubahan, kacamata itu akan harus segera menyesuaikan dengan kondisi yang terbaru tadi, dan itu hanya bisa diketahui jika anak dari ayah bunda dilakukan pemeriksaan yang rutin.
Semoga informasi tadi bermanfaat ya Bunda. Jangan lupa share ke semua yang membutuhkan tayangan ini. Dapatkan terus informasi kesehatan terpercaya hanya di InaHealth. Saatnya saya Dr. Alba pamit. Salam sehat dan sampai jumpa.